Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa PIKTI. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang PHP Hypertext Preprocessor bagian 2. Pada bagian ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah logika if-else serta perulangan dalam PHP. Pertama kita akan belajar logika if-else dalam PHP. Jadi hal ini dimulai dari sebuah kondisi. Ada sebuah kondisi di mana ketika kondisi tersebut benar, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan pertama. Namun, jika kondisinya adalah salah, maka yang dieksekusi adalah pernyataan kedua. Jadi contohnya seperti ini, jika kita bekerja keras, ada kondisi, kalau kita bekerja keras, maka kita akan berhasil. Tapi ketika kita tidak bekerja keras, maka ya ada kemungkinan kita akan gagal. Jadi seperti itu. Kita mulai dengan logika if. If itu adalah jika. Jadi di sini ada variabel, nama variabelnya adalah Rudy. Isi dari variabel Rudy adalah pria. Di sini ada kondisi. If Rudy sama dengan pria, jika Rudy adalah pria, nah jika pernyataan ini terpenuhi, maka statement yang akan dieksekusi oleh program adalah yang ada di dalam kurung kurawal ini, yaitu mencetak kalimat Rudy adalah seorang pria. Oke, jadi kalau kondisi ini terpenuhi, kondisi Rudy sama dengan pria terpenuhi, maka statement yang dieksekusi adalah mencetak kalimat Rudy adalah seorang pria. Ini mencetak echo dengan menggunakan perintah echo Rudy adalah seorang pria. Selanjutnya adalah logika else. Jadi tadi kan ada if. Nah, kalau misalnya pernyataan ini tidak terpenuhi bagaimana? Jika pernyataannya salah bagaimana? Jadi kondisinya salah seperti apa? Nah, di sini ada variabel Rudy sama dengan wanita. Nah, jika kondisinya di sini adalah Rudy sama dengan pria, itu terpenuhi, maka yang akan dicetak adalah Rudy adalah seorang pria. Namun, jika kondisi Rudy ini bukan pria, maksudnya di sini tidak sama dengan pria, maka yang dicetak adalah yang ada di else. Di sini kan statusnya adalah Rudy adalah wanita. Di sini pria. Berarti Rudy kan bukan pria, tapi Rudy adalah wanita. Sehingga yang akan dieksekusi di sini adalah statement untuk mencetak Rudy bukan seorang pria, yaitu echo Rudy bukan seorang pria yang ada di bawahnya. Oke. Selanjutnya, tadi kan hanya ada dua, if dan else. Nah, bagaimana jika ada tiga kondisi seperti ini? Jadi, jika Rudy sama dengan pria, ada kondisi pertama, Rudy adalah seorang pria, maka dia akan mengeksekusi statement untuk mencetak Rudy adalah seorang pria. Namun, jika Rudy itu adalah wanita, nah ini ngecek lagi kondisinya. Jadi kalau misalnya Rudy ini wanita, maka statement yang akan dieksekusi adalah mencetak kalimat Rudy adalah seorang wanita. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi kondisinya, tidak memenuhi kondisi pertama dan tidak memenuhi kondisi kedua, maka yang akan dicetak adalah lalu apa jenis kelamin Rudy? Nah, ini ceritanya Rudy masih belum tahu jenis kelaminnya apa. Nah, ini ya. Jadi ada pernyataan selain dua kondisi ini. Jadi ketika kondisi pertama tidak memenuhi, maka dia akan mengecek ke kondisi yang kedua. Nah, ketika kondisi kedua ini tidak memenuhi, maka dia akan mengecek ke kondisi yang terakhir ini yang ada di else. Sehingga yang akan dicetak dan dieksekusi, maksud saya yang akan dieksekusi di sini adalah di pernyataan atau statement yang ada di kondisi terakhir, yaitu echo, lalu apa jenis kelamin Rudy? Nah, patut dipertanyakan. Jadi Rudy ini laki-laki atau perempuan? Oke. Ya, ini bercandaan aja. Selain menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, struktur if else juga bisa dengan menggunakan titik 2. Jadi kalau kita lihat di sini, jika kondisinya Rudy sama dengan pria, titik 2, ada statement yang harus dieksekusi. Else, jika kondisinya tidak memenuhi, titik 2, maka ada statement yang juga harus dieksekusi, lalu ada and if. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan titik 2, kita harus menggunakan and if. Kalau sebelumnya kan pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kalau di sini kita bisa pakai titik 2, dan and if seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah tentang perulangan dalam PHP. Perulangan atau yang biasa disebut dengan looping yaitu digunakan untuk mempermudah melakukan proses yang berulang-ulang sesuai dengan perintahnya. Jadi, kalau dalam sebuah program kita ingin melakukan sebuah perintah yang berulang kali,
perintah yang sama berulang kali, maka kita bisa menggunakan perintah looping atau perulangan. Di sini ada beberapa metode perulangan pada PHP seperti for, while, do while, dan for each. Perulangan for. Perulangan for ini di dalam kurung for ada 3 hal. Yang pertama adalah variable start. Lalu ada kondisi di mana di mana statement yang ada di dalam kurung ini akan terus dieksekusi selama nilai variable start, yaitu di sini adalah i, memenuhi kondisi yang ada di sini. Jadi dia akan dicetak echo i selama nilai i kurang sama dengan 9. Lalu i++ ini adalah counter. Jadi kalau di sini dijelaskan ada variable start, kondisi, dan counter. Jadi statement yang ada di dalam kurung kurawal for ini akan dieksekusi selama nilai dari variable start ini memenuhi kondisi yang ada di sini. Nah, counter ini hanya untuk penjumlahan selanjutnya, nilai selanjutnya, untuk next macam itu. Selanjutnya adalah perulangan while. Perulangan while di sini dia struktur perulangannya ini terjadi selama kondisinya masih terpenuhi. Jadi di sini ada kondisi. Ini ada kondisi. Kita inisialisasi variabelnya di atas sini. $i sama dengan 1. Lalu while dia akan diulang, di looping selama nilai i-nya, nilai dari variabel i-nya ini kurang sama dengan 9. Ini adalah statement yang akan dieksekusi. Sedangkan di sini ini adalah counternya. Jadi next-nya. Nilai i-nya, penjumlahannya. Nah ini, jadi selama nilai i-nya memenuhi kurang sama dengan 9, dia akan terus dieksekusi. Ini variabel counternya, i++. Selanjutnya adalah perulangan do while. Apa bedanya perulangan while dengan do while? Perulangan while seperti yang saya sebutkan tadi, struktur pengulangan terjadi selama kondisi masih terpenuhi. Jadi kan tadi ada while, lalu ada kondisi. Jadi dia akan diulang selama nilai i kurang sama dengan 9. Sedangkan kalau do di sini, do while maksud saya, aksinya dilakukan sehingga kondisinya itu atau persyaratannya berhenti terpenuhi. Jadi aksi yang ada di dalam do ini, nah di dalam do ini akan diulang terus-menerus sampai dia kondisinya terus terpenuhi, kondisi persyaratannya berhenti terpenuhi. Maksudnya selama dia terpenuhi, i kurang sama dengan 9, maka yang ada di dalam do ini akan terus dieksekusi, gitu ya. Ini syaratnya ada di bawahnya. Jadi do while dia mencetak dulu atau mengeksekusi statement echo ini dulu, baru mengecek kondisinya. Berbeda dengan while. Kalau while dia ngecek kondisinya lalu mengeksekusi yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau do dia mengeksekusi dulu yang ada di sini, mengeksekusi statementnya, baru mengecek kondisinya. Selanjutnya adalah perulangan for each. For each ini kalau misalnya di buku dia juga bisa digunakan untuk menguraikan sebuah array, Jadi dalam for each kalau misalnya ada array as key, nah seperti yang saya sebutkan minggu lalu bahwa di dalam sebuah array ada yang namanya index, ada yang namanya value. Index itu ibaratnya sebuah buku, ada halaman, ada isi. Halaman 1 isinya ini, halaman 2 isinya itu, dan seterusnya. Jadi dalam sebuah array ada yang namanya index atau halaman, index. Lalu value itu adalah nilainya. Index ini dinamakan sebagai key atau kuncinya key. Jadi array sk sama dengan value. Jadi array indeks ke 0 value-nya apa, array indeks ke 1 isinya apa, dan seterusnya. Nah, kalau contoh di sini ada array, namanya array, variabel array namanya array. Isinya adalah string, ada data string, PHP, Python, dan Ruby. Nah, lalu kita akan mencetak masing-masing array-nya, array as value, echo value. Value-nya apa? Value-nya ya ini PHP indeks ke 0-nya, PHP indeks ke 1-nya Python, indeks ke 2-nya adalah Ruby. Contoh lainnya adalah di sini kalau misalnya pakai indeksnya juga di print, maksudnya di sini kan ada contohnya indeksnya itu halamannya ikut di print, kita bisa menggunakan $array as key lalu pakai sama dengan dan tanda panah $value. Ini echo key-nya berapa? Indeksnya, maksudnya indeks ke 0 isinya adalah PHP, indeks ke 1 adalah Python,
indeks kedua adalah Ruby gitu. Key ini maksudnya kunci atau indeksnya itu tadi. Seperti itu. Nah, kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan. Sampai di sini ada yang kurang paham? Kalian bisa langsung tanya atau ya bisa via chat untuk kelasnya masing-masing atau bisa ditanyakan melalui forum yang ada di e-learningnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas latihan. Oke, di latihan yang pertama, kita diminta untuk membuat program PHP untuk kasus berikut. Jadi ada sebuah toko online yang akan melakukan perekapan jumlah penjualan tiap harinya. Kita diminta membuat program dalam bahasa PHP untuk merekap data penjualan tersebut sehingga tampilannya adalah sebagai berikut. Ini ada tanggal transaksi, lalu ada jumlah. Nah, kita diminta untuk menyimpan tanggal, di sini kan ada tanggal transaksi di dalam array of string, lalu jumlahnya kita simpan ke dalam array of integer. Oke, sebelum saya melanjutkan ke soal nomor D, kita buat dulu array-nya. Nah, pertama kita buka di exampp htdocs pict. Nah, ini kemarin saya buat 2 bab, kemarin kan masih bab 10. Nah, di bab 11 ini saya klik kanan, di sini klik kanan, new text document, saya buat namanya adalah latihan.php. Ini ketika rename saya yes. Selanjutnya saya menggunakan edit with Notepad++. Saya buat dulu tag PHP-nya. Saya akan menyimpan, hal yang pertama kali saya lakukan adalah menginisialisasi array dan mengisi data tanggal ke dalam array. Nih, saya buat namanya adalah tanggal transaksi. Cara inisialisasinya array, lalu tanggalnya kita ketikkan. Nah, biar cepat saya copy pastekan yang sudah saya buat. Ya. Jadi kita menyimpan tanggal dalam bentuk array of string. Selanjutnya di sini kita menyimpan jumlah penjualan dalam bentuk array of integer. Setelah kita simpan ke dalam bentuk array, selanjutnya kita kalau ingin ngecek dulu, kita bisa menggunakan perintah printr $tanggal transaksi. Lalu kita bisa pakai echo untuk menambah jarak new line maksud saya. Lalu kita print r lagi $jumlah. Oke. Cara mencetaknya tinggal kita akses localhost pict bab 11 latihan.php. Ketika di refresh hasilnya adalah seperti ini. Ini data sesuai dengan yang ada di buku latihan. Semua datanya sudah ada di sini. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat data yang ada di dalam array ini ke dalam sebuah tabel. Kita harus ingat, dalam sebuah tabel, untuk membuat tabel dalam halaman HTML, kita butuh yang namanya tag tabel, table, T-A-B-L-E gitu ya. Lalu ada TR untuk row-nya, lalu TD untuk kolomnya. Nah, kita buat. Nah, pertama saya akan membuat tabel echo tag tabel untuk judul kolomnya. Kepencet ini ya. Nomor, tanggal transaksi, jumlah. Ini yang di atas ini. Nomor, tanggal transaksi, dan jumlah. Saya akan membuat itu dulu. Tabel TR row yang pertama, maksud saya akan membuat row yang pertama. Isinya ada kolom nomor, lalu ada kolom tanggal transaksi, lalu ada kolom jumlah. Jadi kalau ini kita cetak, di sini hasilnya adalah nomor, tanggal transaksi, jumlah. Nah, agar keluar garis-garisnya saya akan menggunakan border sama dengan 1. Ya, nomor, tanggal transaksi, jumlah. Nah, kalau di buku, kalau kalian scroll, ini kan baru halaman yang ya gak apa-apa deh, kita tampilkan ini dulu, nomor, transaksi, jumlah.
Selanjutnya kita akan mencetak isi ini nomor 1 sampai 10, tanggal dan juga jumlahnya ke dalam tabel tersebut. Nah, ini tag tabel yang di sini saya pindahkan. Ini kan satu row. Saya pindahkan ke dalam echo yang berbeda. Echo. Lalu di dalam sini ada for. For saya inisialisasi variabelnya i sama dengan 0. $i kurang dari 10, karena panjang datanya ini, barisnya ini ada 10 baris. Kalau kalian lihat 1 sampai 10 kan, karena indeksnya dimulai dari 0, maka dia harusnya sampai 9 atau kurang dari 10. 0, lalu kita buat $i plus plus. Nah, di sini baru kita echo. Echo yang pertama adalah row yang kedua. Di sini kalau kita lihat row yang kedua isinya adalah nomor 1, tanggal 10 dengan jumlah 2.750.000. Kita buat echo tr. Saya echo tag tr. Lalu di sini saya buat inisialisasi variabel baru namanya nomor untuk menyimpan variabel nomor urut 1 sampai dengan 10 ini sih. Inisialisasi nomor. Variabel nomor. Oke. Di sini saya buat $. Inisialisasinya saya buat di sini $no, isinya sama dengan 0. Lalu saya isi setnya. $no sama dengan $i ditambah 1. Lalu kita akan mencetak echo td $no td echo. Ini adalah untuk kolom yang kedua. Itu kan kolom pertama adalah nomor. Kolom kedua kita akan mencetak tanggal transaksi, yaitu tanggal transaksi, indeksnya ke i, td. Lalu echo, kita akan mencetak td, tanggal transaksi. Selanjutnya jumlahnya, jumlah, indeks ke i, td. Kita cetak. Sebentar. Saya salah ngetiknya. Tanggal transaksi, ini transaksi. Oke. Jadi hati-hati kalau mengetik. Kita refresh. Tanggal transaksi. Oke, saya salah nulis. Kita refresh. Nah, oke, ini sudah muncul. Kok mulai dari 2? Kita mulai dari 0. Oke. 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5 sudah sesuai datanya seperti yang ada di buku. Selanjutnya, kalau kita scroll ke bawah, di sini tambahkan sebuah status yang menyatakan hasil penjualan yang diperoleh setiap harinya, di mana kalau di atas 2.500.000 dia sangat memuaskan. Di antara 1.750.000 sampai 2.500.000 mencapai target, atau mungkin kurang dari 1.750.000, ayo berusaha lebih baik. Jadi hasil akhirnya diharapkan seperti yang di tabel di sini. Saya tambahkan satu kolom lagi, nama kolomnya adalah status. Jadi di sini saya tambahkan satu td lagi, nama td-nya adalah status. Nah, di sini saya tambahkan if, saya tambahkan pengecekan status. Saya buat variabel dulu, inisialisasi variabel status. Saya buat
status sama dengan kosong. Nah, di sini pengecekan status if nilainya atau jumlah dolar jumlah ke I, indeks ke I ini lebih besar ya. Tadi statusnya apa? Yang pertama adalah lebih besar 2.500.000, di atas 2.500.000, 2.500.000 ya. Maka dolar statusnya adalah sangat memuaskan. Else if, kita akan menggunakan else if dolar jumlah dolar I ini kurang dari 1.750.000, maka statusnya adalah silakan berusaha lebih baik gitu kan. Sebentar. Ayo berusaha lebih baik. Ayo berusaha lebih baik. Dolar status sama dengan ayo berusaha lebih baik. Nah, ini else itu intinya jika dia tidak di atas 2.500.000 atau mungkin tidak kurang dari 1.750.000, artinya di antara 2.500.000 sampai 2.750.000, maka statusnya adalah mencapai target. Status mencapai target. Sepertinya saya ada yang salah, sebentar. Jumlah kurang ya, bukan lebih besar, kurang dari 107. Selanjutnya kita cetak Eko TD dolar status TD. Hasilnya adalah sebentar. TD. Ini nih. Ini kurung untuk apa? Oke. Nah, ini. Jadi kalau di atas 2.500.000, di atas 2.500.000, sebentar. Total penjualan di atas 2.500.000. Jadi jumlah, nah ini saya salah. Jumlah di atas lebih besar. Jadi jumlah lebih besar dari 2.500.000 itu sangat memuaskan. Sedangkan kalau jumlah kurang dari 1.750.000, ini ayo berusaha lebih baik. Sedangkan kalau di antara 2.500.000 sampai di antara 1.750.000 sampai 2.500.000, ini adalah mencapai target. Oke, sorry. Maaf hilaf. Nah, ini ya di atas 2.500.000 sangat memuaskan. Ini di antara 1.750.000 sampai 2.500.000 ini mencapai target. Ini di atas 2.500.000 sangat memuaskan. Nah, dan seterusnya. Ya, sorry tadi ada kesalahan saya tandanya. Tadi kan di buku disebutkan total penjualan di atas. Jadi jumlahnya ini lebih besar. Karena lebih besar maka ini gendutnya ngarahnya ke sini, lebih besar dari 2.500.000, maka dia status sangat memuaskan. Sedangkan kalau jumlahnya kurang, ini ya maka kurang dari 1.750.000, maka ayo berusaha lebih baik gitu kan. Ini else, jadi kalau tidak memenuhi keduanya, artinya jumlahnya itu berada di antara ring nilai 1.750.000 sampai 2.500.000, maka yang akan dicetak statusnya adalah mencapai target. Oke. Ini sudah selesai jawabannya. Artinya kurang lebih seperti ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan sama gurunya masing-masing. Oke. Sepertinya perkuliahan hari ini sudah selesai. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat.